kamu taat tidak? Tidak usah tanya orang lain. Engkau tahu sendiri, engkau patuh tidak? Tidak usah diskusi sama orang lain. Waktu Abraham dipanggil, berikan anakmu yang tunggal, anakmu yang esa, namanya Ishak, naik ke gunung, persembahkan, sembelihkan dia kepada saya. Abraham tidak diskusi sama nyonya, karena ini panggilan Tuhan, tidak bisa ditawar. Pada waktu Petrus dipanggil, Petrus tinggalkan semua, ikut Yesus Kristus. Tapi dia tidak menceraikan nyonya ya. Dia biar nyonya di rumah, dia ikut Yesus Kristus. Jangan tawar-menawar. Pada waktu Yesus memanggil Matius, ikutlah aku. Ditinggalkan meja pajak, ditinggalkan jabatan sebagai ahli pajak yang boleh dapat uang yang banyak. Apapun kalau disogok, saudara-saudara, langsung buang semua, langsung mengikut Yesus Kristus. Dan malam itu Injil Matius berkata, dia memberikan pesta, kasih tahu semua temannya. Dia pakai uang banyak, bayar uang pesta, kasih tahu semua orang yang kenal dia. Hari ini saya dipanggil Tuhan, saya mengikut dia seumur hidup, tidak kembali lagi. Inilah ketaatan, inilah tanda kedua. Baru ada sejahtera Alkitab, sejahtera dari Tuhan memerintah di dalam hatimu. Selain dua tanda ini, maka masih ada tanda ketiga yang saya sebenarnya tidak mau bicara, tapi saya mau menyelesaikan khotbah ini. Tanda ketiga, jika tanda pertama sudah ada, engkau tidak mau taat. Tanda kedua tetap tidak ada, engkau tetap tidak mau taat. Tanda ketiga, mau dengar? Pukulan Tuhan datang, ganjaran datang, disiplin datang. Engkau diberikan penyakit, kecelakaan, kerusakan, dan segala sesuatu kerugian besar, supaya engkau kapok dan engkau kembali kepada Tuhan. Tuhan barangkali akan memberikan tanda pertama, engkau tolak. Aku berikan peringatan dari tanda kedua, engkau tolak, tetap tidak mau. Sekarang cambuk itu di dalam tangan Tuhan datang kepada kita. Siapa tahan kalau Tuhan marah? Siapa tahan kalau Tuhan mendisiplin kita? Engkau tanya Stephen Tong, engkau jelas panggilan Tuhan umur berapa? Umur 17. Taat tidak? Tidak. Umur 18? Tidak. Umur 19? Tidak. Saya tahu panggilan Tuhan jelas. Umur 17. Tahun 1957 bulan Januari tanggal 9 sore jam 7 seperempat. Saya sudah tahu panggilan Tuhan. Dan konfirmasinya adalah jam 9.30. Setelah khotbah itu selesai, saya sudah tahu. Hati saya hancur. Panggilan Tuhan jelas. Dan saya digerakkan Roh Kudus menjadi hamba Tuhan. Lalu saya mulai di dalam 2 bulan mulai mengabari Injil. Di tengah jalan, di kota kecil, naik ke dalam kereta api, bagi traktat satu persatu. Tuhan mencintai engkau, Tuhan mati bagimu, terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, dosamu akan diampuni. Saya bicara di tengah jalan, saya bicara di rumah sakit, saya bicara di muka sekolah, saya bicara di toko-toko, masuk ke rumah orang lain, memberitakan Injil kepada mereka. Waktu itu umur 17. Lalu traktat dari mana? Saya beli dengan uang saya sendiri. Saudara-saudara, waktu saya umur 17, saya punya gaji sudah 2 kali lebih besar dari pendeta terbesar di gereja terbesar di kota Surabaya. Dari gaji yang saya terima, saya ambil 20%, beli kitab suci, beli traktat untuk mengabar Injil. Lalu satu suara, mesti masuk sekolah teologi. Saya bilang enggak. Saya tahu saya enggak usah masuk sekolah teologi. Kenapa? Karena saya enggak usah sekolah teologi, khotbahnya sudah lumayan kok. Benar. Tapi dosen sekolah teologi khotbah orang ngantuk. Saya kalau khotbah orang matanya melotot. Orang perhatikan khotbah saya. Saudara-saudara, saya sudah tahu. Sudah menyerahkan diri, sudah. Mau taat, tidak mau.
Umur 17, oh Tuhan, aku jadi hambamu. Nangis, menyerahkan diri. Umur 18, tidak mau sekolah teologi. Umur 19, tidak mau masuk sekolah teologi. Umur 20, tidak mau masuk sekolah teologi. Karena apa? Karena kalau sekolah teologi, nanti juga khotbahnya tidak maju-maju. Karena sudah pinter khotbah. Rektor khotbah orang tidur. Saya khotbah yang tidur bangun. Lain kan? Lalu buat apa saya masuk sekolah teologi lagi? Tidak usah. Tuhan bilang, you tidak mau? Tidak. You tidak taat? Tidak. Sudah 3 tahun tidak mau taat. Pukulan datang. Mendadak saya mendapatkan penyakit keras. Sampai hari ini tidak tahu penyakit apa. Pokoknya sakit di pinggang. Begitu sakit. Dan dokter diberikan suntikan 20 cc. Setiap minggu 2 kali. Tusuknya jarum di antara tulang dan tulang. Oh, umur 20 ditusuk dengan cc begitu banyak. Ditanya tidak mau jawab. Dokter Indonesia terlalu sedikit, terlalu sibuk cari duit, tidak ada waktu menjawab pertanyaan para pasiennya. Saudara-saudara, pada waktu itu seluruh Indonesia rata-rata satu dokter melayani 25.000 penduduk. Bayangkan, tahun 60-an di Indonesia satu dokter harus melayani 25.000 penduduk. Lebih kasihan di Saudi Arabia. Tahun 50-an seluruh negara Saudi Arabia cuma 2 rumah sakit. Seluruh negara cuma 2 rumah sakit. Hanya karena di dalam 30 tahun terakhir bensin naik terus. Mereka punya uang menjadi negara paling kaya. Sekarang negara Qatar ada negara paling kaya di dunia. Per kapitanya satu orang 1 tahun mendapatkan kira-kira 4,2 miliar. Saudara-saudara, di Qatar dari bayi sampai orang tua rata-rata satu orang untungnya uang 1 tahun 4,2 miliar. Padahal di Amerika cuma 1/10-nya saja. Di antara 10 negara paling kaya, Amerika terakhir, Qatar pertama. Tapi 60 tahun yang lalu mereka miskinnya sekali. Waktu itu minyak tidak berharga. Mereka tinggal di pasir, biduin, tidak kakus. Kalau berak seperti ayam, korek-korek, lalu sudah berak, tutup-tutup pakai pasir. Sekarang mereka menjadi sombong, mereka menyaingi seluruh negara karena mereka ada uang yang banyak. Saudara-saudara sekalian, saat itu saya tahu dokter tidak mau jawab, ya sudah. Sakit apa? Nanti kasih tahu. Pokoknya datang 2 kali. Yang antri puluhan. Saya tunggu sampai malam jam 11 di rumah itu tempat di mana dokter menjalankan itu praktek. Lalu saya disuntik 20 cc. 20 cc setiap minggu 2 kali. Sampai sekarang saya tidak tahu sakit apa. Sesudah sakit keras, Tuhan datang di dalam hati saya berkata, sekarang mau taat? Saya bilang, mau. Kenapa mau? Sudah dipukul, baru mau. Ini tanda ketiga. How to know the calling of God? The first, the willingness, being compelled by Holy Spirit. Kemauanmu digerakkan Roh Kudus. Engkau tidak mau. Kedua, let the peace of Christ reign in your heart. Biarlah sejahtera Kristus memerintah di hatimu. Engkau tidak dikasih perdamaian. Engkau tetap tidak mau. Tidak mau. Yang dicintai Tuhan pasti dihajar oleh Tuhan, dipukul. Saudara, saya tidak tahu engkau dipanggil Tuhan langsung taat atau dipanggil Tuhan menolak, lalu tidak berikan sejahtera, engkau tetap menolak sampai ketiga dipukul baru engkau taat. Pokoknya panggilan Tuhan itu menentukan keberhasilan atau tidak seumur hidup. Dan kalau sudah Tuhan panggil, Tuhan menuntut reaksimu bagaimana. What you react before God will determine your destiny in eternity. Tuhan Allah akan menentukan nasibmu di dalam kegagalan berdasarkan bagaimana engkau respons kepada Dia. Yesus mengatakan, ikutlah aku. Petrus mengatakan, iya, aku ikut. Yesus berkata, Matius, ikutlah aku.
Matius berkata, iya. Lalu dia ikut. Yesus berkata kepada Stephen Tong, ikutlah aku. Aku lambat 3 tahun setengah. Akhirnya bilang, iya aku ikut. Yesus panggil engkau. Saya tidak tahu apakah jawabmu ikut atau tidak. Pokoknya bagaimana menjawab Yesus, itulah menentukan hari depan engkau bagaimana. Kalau engkau menjawab sembarangan, engkau akan melayani sembarangan. Kalau engkau menjawab dengan tegas, engkau melayani dengan tegas. Engkau menjawab menolak, engkau pasti ditolak oleh Tuhan. Saudara-saudara, the way you respond to God will determine your destiny and your fate in eternity. Dalam kekekalanmu, nasibmu ditentukan bagaimana engkau bereaksi kepada Tuhan. Tuhan berkata, dari pagi sampai malam, aku melambai-lambai tangan, memanggil umatku kembali kepadaku. Mereka menolak, mereka melawan. Tetapi barang siapa yang menerima aku memberikan hak kepada mereka menjadi anak saya. Saudara-saudara, yang tidak pernah mencari aku, yang tidak pernah mengenal aku berkata kepada mereka, di sini saya, di sini saya. Yesaya 65 ayat pertama. Saudara-saudara, panggilan Tuhan kalau sudah tiba, jangan menolak, jangan menghina, jangan mengejek, jangan melarikan diri. Karena panggilan Tuhan adalah menentukan engkau akan dipakai Tuhan atau tidak. Bukan penyerahanmu, bukan kemauanmu, bukan yang ditentukan oleh kamu, tetapi yang ditetapkan oleh Tuhan di rencana kekekalannya bagi pribadimu satu persatu. Paulus berkata, sebelum aku dilahirkan, pada waktu saya masih berada di rahim ibuku, aku sudah dipanggil. Tapi tidak tahu, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Saya tidak tahu kapan Paulus dipanggil. Waktu dia melawan Yesus, dia mendapatkan surat daripada imam besar, diberikan kuasa boleh menangkap orang Kristen. Dia pergi kepada Damaskus. Di tengah-tengah jalan menuju pintu Damaskus, saat dia rasa dia sudah mau sukses, KR, dia begitu hebat, Yesus harus ditumpaskan. Saat itu cahaya surga bersinar kepada dia. Dia jatuh dan ditanya, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara-saudara, panggilan Tuhan baru datang kepada dia. Dan 3 hari kemudian dia sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Dia menyerahkan diri. Penyerahan itu merubah hidup dia. Sesudah itu dia menjadi Paulus yang menjadi paling rajin mengabarkan Injil. Karena dia menerima panggilan dari Tuhan. Saya mau tanya, hari ini engkau tahu tidak ada panggilan Tuhan? Engkau terima tidak panggilan Tuhan? Atau engkau tetap menolak panggilan Tuhan? Mari kita memperbarui ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita mencalonkan diri kembali lagi, disegarkan dan mengerti dengan sadar panggilan Tuhan. Maukah saudara? Maukah tunggu sampai dipukul Tuhan? Atau yang bilang sekarang saya taat kepadamu? Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala masuk di dalam doa. Barang siapa yang berkata, Tuhan di sini saya malam ini takluk kepadamu. Saya menyerahkan diri kepadamu. Saya menerima panggilanmu. Saya mau menjadi hambamu yang setia, yang sungguh-sungguh. Yang mau menjadi hamba Tuhan yang setia menurut panggilan Tuhan. Silakan acungkan tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa yang berkata, mulai hari ini saya memperbarui penyerahan saya kepada Tuhan. Saya berjanji setia sampai Kristus datang kembali. Acungkan tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa